Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Salam kompak selalu, salam mengudara buat teman-teman semuanya. Oke, baik teman-teman semuanya, sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, saya ingin menanyakan gimana nih kabar teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, baik, di kesempatan kali ini saya mau mengajak teman-teman semuanya mengikuti kegiatan rutinitas pagi ataupun sore yang memang tidak bisa dielakkan. Kalaupun bisa dielakkan itu hanya 1 hari saja, teman-teman. Kalau misalkan 2 sampai 3 hari, maka bunga-bunga ataupun tanaman ini bakal mati semuanya. Oke, baik, di kesempatan kali ini saya mengajak teman-teman untuk melakukan siraman rutin paling tidak 2 hari sekali atau 1 hari sekali yang saya lakukan kepada kepada tanaman saya, teman-teman. Jadi sebenarnya ini aktivitas rutin ya, yang seperti saya bilang di awal tadi, aktivitas yang memang tidak bisa kita lewatkan, karena kalau misalkan kita lewatkan itu bakal terjadi hal-hal negatif, contohnya seperti kematian pada tanaman-tanaman. Kan kasihan ya teman-teman. Oke, baik, kebanyakan oke baik nih. Nah, jadi ini kita melakukan penyiraman tipis-tipis saja pada tanaman asoka, ada tanaman bougainville, ada juga stek-stek dari adenium. Adenium sendiri ini berbagai macam jenisnya ya teman-teman, mulai dari program akar, mulai dari perbanyakan cabang, mulai dari semayan dari bibit, terus ada juga dari stekan yang memang sisa dari perbanyakan cabang. Jadi kita potong, karena kasihan kita buang, kita tanam kembali, dan alhamdulillah kalau misalkan kita melakukan siraman rutin itu bakal semuanya tumbuh insyaallah, apalagi tidak disertai dengan hujan, karena memang untuk Kamboja sendiri ataupun adenium sendiri lebih baik kekeringan daripada kehujanan, teman-teman. Karena kalau misal kehujanan itu banyak efeknya, bisa jadi pada daunnya, bisa jadi kebusukan akar ataupun kebusukan batang. Jadi alangkah lebih baik kalau misalkan adenium itu kering, karena kita bisa melakukan penyiraman rutin. Nah teman-teman, jadi ini yang sedang saya siram ini adalah tanaman cabai saya, cabai kecil. Akan tetapi mereka mati, teman-teman. Tidak apa-apa, nanti kita bisa tanam kembali. Dan itu adalah tanaman euphorbia. Dan ini adalah kalau di tempat saya itu tanaman sikaci, teman-teman. Nah, kalau ini adenium tua. Jadi adenium tua ini cukup awet sekali, teman-teman. Jadi bunganya itu hampir 10 hari ini tidak jatuh-jatuh, dan digolongkan sangat-sangat awet bunganya. Dibandingkan sama yang ada ya, yang merah, ID merah yang mungkin teman-teman pernah lihat, itu kadang-kadang belum mekar sempurna tapi sudah jatuh, teman-teman. Oke, ini ada beberapa hasil dari stekan bougainville. Ada juga yang mati, teman-teman, karena pembukaan sungkup. Jadi benar-benar bougainville itu kalau misalkan kita melakukan penyungkupan, yang harus kita lihat dulu adalah akarnya, teman-teman. Kalau misalkan akarnya sudah banyak, baru teman-teman saya saranin untuk melakukan pembukaan sungkup. Saya itu bukan sekali 2 kali ya pembukaan sungkup yang sembarangan, yang akhirnya mati, yang
yang awalnya masih bagus-bagus saja, akhirnya karena saya tidak memperhatikan hal itu, dia itu mati. Dan ini adalah adenium bunga tumpuk yang memang sudah pernah berbunga juga. Ada warna putih, ada warna kuning, ada warna merah putih, campur-campur ya teman-teman. Nanti kalau misalkan mereka berbunga, saya bakal update kembali. Oke, ini juga ada adenium OTW bonsai yang memang ada juga beberapa yang lagi fokus berbanyakan cabang. Teman-teman boleh lihat signifikannya di item video-video lain sebelum saya upload ini ya teman-teman. Jadi per pot ini sebenarnya sudah pernah saya kontenkan, yang memang ada beberapa sedang saya tunggu hasilnya, dan juga ada beberapa yang memang sudah ada hasilnya. Yang pasti semuanya tidak berhasil ya teman-teman, ada juga yang gagal. Ya, seperti perbanyakan cabang itu ada beberapa yang gagal. Yang awalnya saya melakukan pemotongan batang itu menginginkan mungkin cabangnya tumbuh 3 atau paling tidak itu 2. Akan tetapi tumbuhnya tetap 1 cabang teman-teman. Nah, jadi solusi kalau misalkan sudah seperti itu, kalau misalkan teman-teman melakukan pemotongan cabang itu agak panjang, teman-teman boleh melakukan pemotongan ulang ya. Oke, kita lanjut untuk bagian sebelah sini. Nah, teman-teman, kalau di tempat kalian ini apa sih namanya? Kalau di sini tuh namanya apa ya? Sebentar, saya ingat dulu. Apa sih? Lupa kan? Apa ya namanya itu? Mohon komentar bagi teman-teman yang tahu. Dan ini ada proses lalu, yaitu tentang tanaman krokot. Nah, ini teman-teman yang saya bilang tadi. Ini kalah sama yang bunga pink tadi. Jadi yang ini nih cepet banget rontok bunganya. Jadi kurang awet. Dia paling bertahannya itu 1 minggu teman-teman. Tapi kalau misalkan yang pink tadi itu bisa bertahan sampai 20 hari. Bahkan kalau misalkan kita lindungi dari hujan itu bisa 1 bulan dia itu nggak rontok-rontok. Nah, itu adalah tanaman spider plant atau lili Paris yang saya tanam berdampingan dengan krokot merah. Dan krokot merah ini sudah saya perbanyak juga ke area sebelah teman-teman. Jadi panjangnya itu hampir 1,5 jengkal, dan langsung saya melakukan pemotongan gunanya itu untuk mereka itu bisa lebih banyak cabang lagi pastinya ya. Nah teman-teman, apa sih kegunaan kita melakukan penyiraman rutin? Ya banyak ya teman-teman. Ya itu saran saya sih buat teman-teman lakukan penyiraman itu paling tidak sehari sekali ataupun 2 hari sekali. Kalau 1 hari 2 kali mungkin di beberapa tempat yang memang cuacanya tidak panas, itu tanahnya masih lembab. Kalau misalkan untuk adenium sendiri, saya saranin buat teman-teman itu lakukan penyiraman 2 hari sekali. Saya sempat ya, apa mungkin tidak ada kerjaan atau kerajinan, saya melakukan penyiraman rutin itu sehari sekali semua tanaman yang ada di perkarangan rumah saya. Nah, jadi untuk tanaman adenium sendiri itu banyak yang mati teman-teman, banyak yang terjadi pembusukan akar. Nah, jadi sekarang saya belajar dari pengalaman saya, walaupun melakukan penyiraman rutin 1 hari sekali, untuk adenium sendiri itu saya lewatkan teman-teman. Kalau misalkan untuk bunga lain saya sama ratakan, tapi kalau misalkan untuk adenium itu saya lewatkan, saya melakukan penyiraman 2 hari sekali. Nah, ini ada juga puring. Jadi untuk tanaman puring saya punya 4 varian di sini.
Dan ini adalah bunga apa ya, monstera jari teman-teman. Oke, kita lanjut sebelah sini. Nah teman-teman, ini adalah bunga talang. Jadi bunga talangnya itu satu polybagnya mati teman-teman, nggak tahu ya kenapa. Jadi beberapa hari yang lalu itu pupuknya itu ini adalah keteledoran saya menyimpan pupuknya itu di teras, lupa memindahkan. Jadi banyak anak-anak yang main, dikiranya apa, mereka main tabur-taburkan saja. Jadi ada beberapa korban tanaman saya mati. Seperti yang barusan saya cabut itu adalah tanaman jambu, ya kayak jambu ya, jadi mati. Dan ini adalah tanaman apa sih nih, sering lupa kan, buah. Dan ini adalah krokot teman-teman, atau bunga pukul 9. Nah, belajar dari semuanya ya teman-teman. Apapun itu, kalau misalkan kita tidak merawatnya, kita tidak memberi waktu lebih, baik itu kepada seseorang ataupun kepada tanaman kita, dia itu bakal males berbunganya teman-teman. Oke, ini sudah selesai. Kita lanjut untuk area ini, sedikit lagi ada beberapa. Ini bunga pucuk merah ya, kalau di tempat teman-teman apa sih namanya nih, saya kurang tahu namanya. Pokoknya kalau asal mereka berbunga saja saya sudah suka, baik itu bunga apa aja. Dan ini ada juga adenium yang lagi sangat-sangat bagus, semoga mereka tumbuh sehat semuanya. Nah, jadi untuk adenium sendiri, yang khususnya yang ini saya tidak bisa melakukan penyiraman banyak-banyak karena memang potnya juga dari bekas pop mie. Jadi kalau banyak sekali itu bisa koyak potnya teman-teman. Ini ada yang jatuh satu, nanti kita cek ya. Nah, selangnya ini berlipat, kalau berlipat airnya nggak bisa keluar, bisa muncrat di mana-mana. Oke, ini bagian teras ya. Ini bagian samping teras juga ada. Tuh kan, copot selangnya, jadi nggak boleh berlipat teman-teman. Kalau berlipat itu bakal ketembak di awalan ini. Jadi mereka, nah di sambungan ini bakal copot. Kita pasangkan lagi. Oke, kita lanjut sedikit lagi untuk bagian tanaman lili Paris dan juga bunga krokot merah. Nah teman-teman, untuk tanaman krokot merah sendiri, dia itu punya dua warna. Kalau di area yang tidak terkena cahaya sinar matahari, dia itu bakal berwarna hijau. Jadi daunnya itu banyak yang hijau. Tapi kalau misalkan area yang terkena cahaya sinar matahari, lebih banyak merahnya teman-teman. Tuh, ini sama sekali area sini nih yang di samping toko ini tidak terkena cahaya sinar matahari, jadi warnanya itu hijau teman-teman. Ini saya baru melakukan penanaman untuk bagian sini sekitaran 2 minggu yang lalu, dan alhamdulillah tanamannya tumbuh dengan bagus. Jadi ada beberapa tanaman itu bisa kita tanam itu di area yang tidak terkena cahaya sinar matahari, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Nah, saya juga melakukan pemindahan lidah mertua. Saya tanamnya kayak gini teman-teman, biar semua posisi, biar semua area itu bagus. Maksudnya semua apa sih namanya itu, semua view rumah atau bagian rumah itu ada tanamannya. Jadi saya melakukan
pakai batu kayak gini tuh tinggal ditambahkan media tanam, dan saya tanam lili pari seperti ini dan juga lidah mertua. Jadi ini kan bagian bawahnya itu kan sudah tanah semuanya, jadi menghemat pot juga ya. Terus kalau misalkan perbedaan kita tanamnya itu di area pot dan tanah itu ada perbedaannya teman-teman. Di next video saya bakal menjelaskan kepada teman-teman. Oke, untuk area teras samping ini sudah awal lebih dulu saya siram ya. Ini ada koleksi strawberry. Strawberry kayaknya untuk 1 bulan lagi bakal berbunga teman-teman untuk pohon utama, kecuali pohon anakan ya, karena strawberry itu paling lama dia tuh bakal berbuah dan berbunga itu 9 bulan, paling cepat itu 6 bulan. Jadi harus benar-benar sabar dalam melakukan perawatan strawberry. Nah, itu adalah semayan adenium. Aduh, saya lupa kan, saya sudah janji sama teman-teman bakal membahas apa perbedaan kita menanam adenium itu atau menyemai adenium di area polybag dan juga area botol ataupun tempat bekas minum. Ada perbedaannya teman-teman. Insyaallah di next video ingatkan, nanti bakal saya buat ya. Ini ada pohon pinang kan? Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lewat. Jawablah salam dengan semangat supaya nampak orang Islam. Itu adalah pantun andalan saya teman-teman kalau misalkan saya ikut pidato dulu pas saya SD, SMP, SMA. Kalau sekarang kan udah enggak ya. Nah, ini dia. Oke, kita intip. Oh, sudah besar ya. Ini dulunya kita melakukan pemotongan pucuk teman-teman. Tuh lihat, udah keluar 3 cabang. Ada yang, coba kita ambil lagi, ini berapa nih? Ada yang 4 kayaknya, ada yang 5. Tuh, ini 4. Ini kita melakukan pemotongan cabang dini ataupun pemotongan pucuk dini maksud saya. Tuh rata-rata sih 2. Kalau misalkan untuk adenium aktif itu 3, 4. Tapi kebanyakannya sih 2. Oke, baik teman-teman semuanya, setelah bercuap-cuap manja, saya akhiri sampai di sini saja videonya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah stay. Salam kompak selalu. Sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.